Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 10A. Nama saya Fatimah Azhara. Nama saya Elisa Putriandini. Nama saya Fani Diakusmahano. Nama saya Hafid Al-Sakwi. Hari ini kami akan menyampaikan materi sebagai tugas akhir di kelas 10 mapel gabungan Geografi, Biologi, dan Fisika dengan judul Mengarung Panah di Balik Asa, Nikel, Laut, dan Mobil Hybrid sebagai golek maestro cuan. Panorama Laut Labengki jadi kebanggaan tersendiri bagi anak negeri. Namun nyatanya banyak yang tidak menyadari ancaman yang menanti keindahan dari Laut Labengki ini. Perairan laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan menjadi benua dan pulau. Melihat letak geografisnya, Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya memiliki potensi hasil laut yang sangat banyak. Salah satunya adalah Laut Labengki. Laut Labengki adalah salah satu laut di Indonesia yang terletak di Sulawesi Tenggara. Batuan karflo pulau di sana jadi panorama untuk para pengunjungnya. Karenanya puncak Labengki kadang disebut sebagai Raja Ampat Mini. Pulau ini dihuni para penduduk asli Sulawesi Tenggara yang masih melestarikan tradisi-tradisi turun-temurun. Laut Labengki dimanfaatkan sebagai sarana cuan masyarakat setempat. Masyarakat yang tinggal di Pulau Labengki banyak yang menjadi nelayan karena banyaknya ikan yang terdapat di perairan sana. Beberapa manfaat Laut Labengki diantaranya: 1. Sebagai DTW atau daerah tujuan wisata. Laut Labengki dijadikan DTW karena panorama alamnya yang memanjakan mata. Kekayaan alam Labengki dengan pantai berpasir putih, air jernih, dan terumbu karang menjadikannya tempat tujuan wisata yang populer. Hal ini membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal di sektor pariwisata seperti akomodasi, kuliner, dan penyewaan peralatan wisata. 2. Sebagai mata pencaharian nelayan, Laut Labengki kaya akan hasil sumber daya hayati laut yang menjadikannya sumber penghidupan nelayan di sekitar Laut Labengki. Ikan, kerang, dan rumput laut merupakan beberapa contoh hasil laut yang bisa didapat dari Laut Labengki. 3. Sebagai tempat penelitian, Laut Labengki yang merupakan bagian dari Taman Laut Kima Toli-Toli Labengki menjadi tempat penelitian kima terbesar kedua di dunia. Laut Labengki memiliki keanekaragaman hayati kima yang tinggi, dengan lebih dari 10 spesies kima yang telah didokumentasikan. Hal ini menjadikannya tempat yang ideal untuk mempelajari kima dan ekologinya. 4. Sebagai budidaya laut. Budidaya laut seperti budidaya kerang mutiara, dan teripang juga menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang menjanjikan di Laut Labengki. Kekayaan alam Indonesia ini akan menimbulkan kekhawatiran apabila keindahannya mengalami kerusakan. Naasnya, mimpi buruk itu telah ada di depan mata. Laut Labengki yang indah itu mengalami kerusakan akibat pengaruh tambang nikel yang ada di sekitarnya. Sayangnya, media Indonesia kurang aware tentang keadaan ini. Hanya keindahan dari Laut Labengki yang dilulukan, seperti ada hal yang disembunyikan, melupakan kisah pilu yang ada di baliknya. Jadi dalam kasus ini, kami dapat mengetahui melalui observasi lewat jurnal dan penelitian terkini penyebab dari adanya pencemaran serta bentuk dan dampak yang dapat ditimbulkan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya. Yang pertama adalah naiknya kadar keasaman air laut atau penurunan pH. Limbah nikel yang dibuang ke laut dapat meningkatkan kadar keasaman air laut yang dikenal sebagai penurunan pH. Hal ini dapat berakibat fatal bagi biota laut yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan pH yang drastis. Lumpur nikel yang terbawa ke laut dapat mengendap di dasar laut dan membentuk sebuah sedimen. Sedimentasi nikel dapat mengubur terumbu karang yang merupakan habitat penting bagi berbagai biota laut. Kematian terumbu karang ini dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati laut dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Bioakumulasi logam berat seperti nikel yang terkandung dalam limbah nikel dapat terakumulasi dalam tubuh biota laut melalui rantai makanan. Proses ini dikenal sebagai bioakumulasi. Bioakumulasi nikel dapat membahayakan kesehatan biota laut dan manusia yang mengonsumsi hasil laut yang terkontaminasi. Yang keempat adalah dampak ekonomi. Pencemaran laut akibat limbah nikel dapat menurunkan populasi ikan di Laut Labengki.
Hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi masyarakat nelayan untuk menangkap ikan dan berdampak negatif pada pencaharian mereka. Yang kelima adalah degradasi lingkungan. Kondisi menurunnya kualitas akibat nikel yang terus-menerus mengalir ke laut akan berakibat pada berkurangnya fungsi lingkungan. Keterkaitan pencemaran laut dan mobil listrik. Sebuah dilema upaya ramah lingkungan, upaya untuk memerangi pemanasan global, mendorong lonjakan popularitas mobil listrik sebagai alternatif ramah lingkungan. Namun, di balik transisi energi ini, terdapat ironi pahit yang mengancam kelestarian laut di Indonesia. Pertambangan nikel sebagai bahan baku utama baterai mobil listrik marak dilakukan di Indonesia, termasuk di sekitaran Laut Labengki. Sayangnya, praktik pertambangan yang tidak berkelanjutan memicu pencemaran laut yang masif. Limbah nikel seperti lumpur dan tailing dibuang ke laut tanpa diolah, mencemari air, mengendap di dasar laut, dan merusak habitat laut. Deforestasi secara besar-besaran serta nikel, bahan baku utama baterai mobil listrik, terikat dalam lingkaran setan yang merusak. Deforestasi berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca atau GRK. Proses pengolahan nikel juga memerlukan energi yang besar. Seringkali bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca. Dampak pencemaran ini tak hanya merenggut nyawa biota laut dan merusak ekosistem, tetapi juga mengancam mata pencaharian masyarakat di pesisir yang bergantung pada laut. Ironisnya, upaya mengurangi emisi gas rumah kaca melalui mobil listrik justru memicu kerusakan lingkungan di laut sekitaran Labengki yang dikhawatirkan akan merambat ke Laut Labengki. Limbah B3 adalah limbah berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan manusia maupun lingkungan. Salah satunya adalah limbah tambang nikel, dan berikut adalah dampak yang ditimbulkan dari limbah tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Parah ini. Mau sejahtera kan begini? Ini yang namanya sejahtera. Jadi mau ambil air di mana itu, Bu? Mau ambil air di sumur. Karena air udah jadi lumpur itu. Bukan lagi air ini. Ini buktinya lumpur ini yang keluar. Jadi pesannya untuk Bupati Konawe Kepulauan ini bagaimana ini? Harus turun langsung ya Bupati ini, mau lihat ini. Iya harus tuh, dia turun terjun langsung dia lihat ini air bagaimana. Dilema ini menuntut solusi berkelanjutan. Diperlukan metode pertambangan nikel yang ramah lingkungan dan teknologi pengolahan limbah yang efektif untuk meminimalisir pencemaran laut. Kolaborasi dan komitmen dari pemerintah, industri, dan masyarakat menjadi kunci untuk menyeimbangkan kebutuhan energi bersih dengan kelestarian lingkungan. Hanya dengan pendekatan holistik dan bertanggung jawab, kita dapat mencapai masa depan yang berkelanjutan dengan mobil listrik dan laut yang lestari. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila
banyak kesalahan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.